Tapi ini anak SD gitu. Anak SD bisa ngalahin mahasiswa gitu. Nah, itu dari Timika itu. Nah, dari Amungme, suku Amungme. Untuk yang metode gasing, saat ini kita lagi fokus di matematika dasar. Karena target kita adalah mengenai PISA. Karena numerasi kita hancur, 85% anak kita nggak bisa ngitung. Nah, ini data dari GTK. Jadi artinya ngitung aja nggak bisa gitu. Nah, kalau ngitung nggak bisa gimana mau masuk pelajaran-pelajaran lain. Nah, sedangkan gasingnya ini sendiri ada macam-macam. Ada fisika, kimia, matematik, juga ada pelajaran-pelajaran lain. Tapi lebih banyak sekarang ke eksak dulu. Jadi cuman sekarang ini kita fokus masih di berhitung. Nah, terus mengenai Timika, memang saya mau sekali kalau memang Pemda Timika bersedia, kita sama-sama coba kita kerjakan. Dulu saya ingat sekali, ada satu orang dari Timika, namanya Tina Banai. Dia itu awalnya 4 tahun nggak naik kelas. 4 tahun nggak naik kelas, terus dia kelas 2, usia 12 tahun. Lalu saya bilang, bawa ke saya, coba saya buktikan bahwa dia bisa jadi juara gitu. Nah, saya latih 3 bulan, itu ternyata anak itu pinter. Dan dia bisa nguasain matematik kelas 1 sampai kelas 6, itu selesai 3 bulan, kemudian kita latih pelajaran lain, 6 bulan berikutnya kita latih robot. Dan dia ikut lomba robot, ternyata dia dapat medali perunggu waktu itu. Perunggu, tapi lawannya mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa dari Unikom, mahasiswa dari Undip kalau nggak salah. Nah, tapi ini anak SD gitu. Anak SD bisa ngalahin mahasiswa gitu. Nah, itu dari Timika itu. Nah, dari Amungme, suku Amungme. Nah, tahun berikutnya anak ini dapat medali emas di lomba robot nasional. Nah, artinya apa? Bayangkan anak yang 4 tahun nggak naik kelas itu bisa gitu loh. Nah, sekarang artinya di sini sebenarnya bukan masalah anaknya bodoh, enggak ada anak bodoh gitu. Jadi di Timika ini apalagi dengan dana yang besar, harusnya ini bisa luar biasa gitu. Jadi saya sih senang sekali kalau memang Timika mau, ayo sama-sama. Bagaimana orang duga aja 5.000 siswa mereka punya program 4 bulan selesai. Timika berapa ribu, misal katakan berapa puluh ribu, coba selesaikan dalam 6 bulan gitu. Itu bisa selesai. Jadi yang penting gurunya. Jadi sekarang ini kita fokus di gurunya. Coba latih 300 guru seperti daerah-daerah yang 300 sampai 500 guru karena Timika gede ya, Mimika gede gitu. Jadi kadang 500 guru. Itu setelah itu mereka nyebar dan kita monitoring satu-satu gitu. Nah, itu akan hasilnya bisa kelihatan langsung. Jadi kalau yang masih jelek bisa di improve gitu terus. Nah, bulan ini dilakukan di Bojonegoro. Bojonegoro 69.000 siswa selesai dalam waktu 6 bulan. Sekarang lagi proses monitoring. Nah, jadi mereka kalau mau tahu ke Bojonegoro dicek. Karena di Bojonegoro juga banyak anak-anak ABK kemarin. Jadi mereka bisa selesaikan ini. Saya yakin di Timika juga atau di daerah lain bisa gitu. Asal programnya dibikin jelas dan komit gitu. Pemdanya komit, kemudian guru-guru yang udah dilatih, dinasnya komit memperhatikan ini semua. Kalau kita mau bikin pola asrama, kalau nggak ada gurunya, parah juga. Makanya sekarang ini dengan pelatihan gasing ini, gurunya, kita dapat guru-guru bagus kan. Guru-guru bagus yang sekarang udah melatih di berbagai tempat, di Jawa, di mana gitu. Nah, guru-guru bagus ini kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh. Pertama tadi ada mengenai apakah saya bisa dengan yayasan, saat ini belum. Karena saat ini kita lagi fokus dengan Pemda supaya penyebarannya bisa merata. Karena kalau kita latih guru-guru dari Pemda 300 orang, dia bisa menyebar semua dapat kesempatan. Kalau kita hanya satu yayasan itu, nanti energi kita juga nggak cukup gitu untuk menjangkau begitu banyak yayasan. Tapi kalau dari Pemda, nanti Pemdanya bisa nyebar gitu. Itu yang kita harapkan. Dan untuk yang Timika ini memang menjadi beban kita. Kita pernah waktu itu dengan kerjasama dengan provinsi. Karena Pemdanya waktu itu Pemda Mimika masih belum respon. Sehingga kita kerjasama dengan provinsi. Waktu itu Ibu Ripka Haluk ya, sangat bagus sekali beliau. Dan kita pelatihan di Pomako. Pomako itu kita lihat daerahnya benar-benar anak-anak yang nggak bisa belajar dan mereka rendah sekali. Tapi dalam 2 minggu mereka bisa hebat gitu. Kok bisa gitu? Jadi artinya sangat mungkin gitu. Mimika ini harusnya bisa semua daerah Mimika itu sampai pelosok-pelosok pun saya yakin bisa gitu.
Dan kemudian asal ada kemauan dari Pemdanya aja, maka kita harapkan nih Pemdanya ini bisa kencang gitu. Coba ayo kita sama-sama gitu bangun Mimika lebih hebat lagi gitu. Nah, kemudian mengenai ini tadi pertanyaannya, apakah anak-anak Papua misalnya yang sudah hebat-hebat dipakai oleh negara? Saya yakin kalau kita hebat pasti dipakai. Buktinya, guru-guru Papua yang hebat-hebat yang udah ini, kok dipakai kemana-mana? Bahkan kita lagi coba beberapa guru ini kita kuliahkan di luar negeri. Jadi ini sekarang kita lagi bikin program guru-guru yang hebat ini. Nah, kemarin kita udah uji coba beberapa guru, tapi bukan dari Papua. Ini kebetulan yang kemarin yang kita udah daftarkan dari guru dari Bitung satu, dari Humbang Hasudutan satu itu akan ke Cina. Tapi Cina tahun depan akan terima 10 ini. Nah, Papua saya udah alokasikan 1 atau 2 orang untuk ke Tsinghua. Tsinghua itu universitas nomor 1 di Cina dan di dunia peringkat 11. Dan ini luar biasa sekali. Ini anak Papua udah saya siapkan, guru Papua. Jadi biayanya nanti dari LPDP. Tapi ini kalau kita lihat ke depannya, ini akan kita latih dan banyak sekali orang-orang Papua akan bisa kita kirim ke luar negeri. Tapi harus disiapkan dulu nih, tunjukin dulu dia hebat gitu.